Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kompetensi sosial. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Ajeng Niamul Maula, Rika Siti Jenab, dan Ananda Zulaika. Selanjutnya, nah, adapun topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, topik pertama yaitu pendahuluan, dan topik kedua yaitu pembahasan. Selanjutnya, nah, mengenai pendahuluan, di mana guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan, sehingga guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan, harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Nah, ini menurut Sadirman pada tahun 2008. Lalu, kompetensi adalah suatu kemampuan meliputi seperangkat kepengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, hal ini menurut Huda 2018. Lalu ada pengertian kompetensi sosial guru berarti kemampuan dan kecakapan seorang guru dengan kecerdasan sosial yang dimiliki, entah itu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yakni siswa secara efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran, menurut Asyidiki tahun 2012. Selanjutnya, nah, untuk keberhasilan proses belajar siswa sangat ditentukan oleh salah satu kompetensi. Seperti yang kita tahu bahwa ada 4 kompetensi dan salah satunya yaitu kompetensi sosial. Hal ini dikarenakan guru itu sebagai yang pertama adalah pemimpin pembelajaran, guru juga sebagai fasilitator dan sebagai pusat inisiatif pembelajaran. Selanjutnya, mengenai pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rika Siti Jenab. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya masuk ke materi pembahasan yaitu terkait dengan pengertian kompetensi sosial. Adapun menurut Rubin Adi Abraham mendefinisikan bahwa kompetensi sosial itu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Kompetensi sosial guru itu juga berarti sebagai kemampuan dan kecakapan sesuai seorang guru dengan kecerdasan sosial yang dimiliki dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yakni siswa secara efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Next. Selanjutnya ada landasan hukum dari kompetensi sosial guru yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 10 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat. Selanjutnya ada indikator dari kompetensi sosial seorang guru. Terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Berdasarkan peraturan tersebut, guru dituntut memiliki kompetensi sosial yang meliputi yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya, berkomunikasi secara efektif, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya.
Selanjutnya ada subkompetensi sosial seorang guru. Yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan atau respek serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan. Yang kedua, melaksanakan kerjasama harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya, membangun kerja tim atau teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Yang selanjutnya, melaksanakan komunikasi secara oral, tertulis, ataupun tergambar secara efektif dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah, orang tua, peserta didik dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya, memiliki kemampuan mendudukan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya. Yang terakhir yaitu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, misalnya seperti partisipasi, transparan, akuntabilitas, penegakan hukum, dan profesionalisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pembahasannya Teh Rika Siti Jenab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng Niamul Maula. Kepadanya disilakan. Baik, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada Bab 2 Pasal 3 Ayat 2 tentang kompetensi guru, berikut merupakan faktor-faktor. Yang pertama, berkomunikasi lisan, tulisan, atau isyarat secara umum. Kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, atau wali peserta didik. Kemudian yang terakhir, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Adapun yang keenam, manfaat kompetensi sosial. Menurut Rubin Adi, yang menguraikan manfaat guru yang berkompetensi sosial dengan mengatakan bahwa jika guru memiliki kompetensi, maka ia akan diteladani oleh siswa-siswanya. Karena hal ini merupakan kecerdasan intelektual. Selain dari kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, siswa juga perlu diperkenalkan dengan kecerdasan sosial, social intelligence. Bertujuan juga agar siswa memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati kepada sesamanya. Sedangkan pribadi yang memiliki kecerdasan sosial ditandai dengan adanya hubungan yang kuat dengan Allah, memberi manfaat kepada lingkungan, santun, peduli sesama, jujur, dan bersih dalam berperilaku. Rubin menyatakan bahwa manfaat kompetensi sosial guru mengarahkan siswa untuk memiliki kecerdasan sosial yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan sosial. Nah, untuk kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu kompetensi sosial merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial untuk menjalin kerjasama baik secara individual maupun berkelompok. Inti dari subkompetensi sosial yang telah disebutkan bahwa guru harus membina hubungan yang efektif dan efisien terhadap peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok. Dan yang terakhir, menurut Rubin Adi, manfaat guru yang berkompetensi sosial dengan mengatakan bahwa bila guru memiliki kompetensi, maka ia akan diteladani oleh siswa-siswanya. Sebab selain kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, siswa juga perlu diperkenalkan dengan kecerdasan sosial, bertujuan agar siswa memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati kepada sesamanya. Sedangkan pribadi yang memiliki kecerdasan sosial ditandai dengan adanya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi manfaat kepada lingkungan, santun, peduli sesama, jujur, dan bersih dalam berperilaku. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Ajeng atas pembahasannya. Sekian pembahasan mengenai kompetensi sosial dari kami kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.